Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi Ilmi Adabil Bahsi wal Munadharah. Sekarang kita sampai pada pembahasan penutup dari kitab ini, yang mana pembahasan penutup ini akan membahas terkait musadarah, mukabarah, mu'anadah, mujadalah, al-jawabul jadali, al-istifsar, intihaul munadharah, dan adabul mutanadhirain. Sekarang, apa yang dimaksud al-musadarah? Ia adapun al-musadarah antaj'ala ialah menjadikan kamu natijata dalilika terhadap kesimpulan dalilmu wahidatan pada satu min muqaddimataihi dari dua premisnya dalilika ma'ataghirin beserta merubah fil lafzi di dalam lafaz tuhimu yang membuat salah paham kamu bihi dengan takdir at-taghayyurah terhadap perbedaan terhadap adanya perbedaan bainahuma di antara natijata dalilika wa wahidan min muqaddimatahi ini fil makna di dalam makna. Fil makna di dalam makna. Ka'antakula seperti berkata kamu, hadza asadun, adapun ini adalah singa atau harimau. Wa kullu asadin, dan setiap asad, setiap harimau, fahuwa maka adapun asad, laisun ialah lais, sama singa juga. Fahadza maka adapun ini, laisun ialah lais. Fahadza maka adapun ini, laisun ialah lais, harimau. Fa innan natijata maka sesungguhnya apa natijah, kesimpulan, wahia dan adapun natijah, qauluka ialah perkataanmu yang berupa hadza lais, hiya adapun natijah, bi'ainiha dengan zatnya natijah, surat dalili ialah muqaddimah surahnya dalil, al-qailatu yang berkata hadza asadun. Ghaira annahu, hanya saja annahu sesungguhnya sya'an ubdilah diganti fiha di dalam natijah lafdul asad apa lafad asad bilafdil lais dengan lafad lais wahuma dan adapun keduanya lafdul asad wa lafdul lais mutaradifani ialah sinonim keduanya. Yang dinamakan musadarah itu adalah menjadikan kesimpulan sebagai muqaddimah, baik muqaddimah surah maupun muqaddimah kubra. Jadi apabila kesimpulan itu ditarik menjadi muqaddimah, baik muqaddimah surah maupun muqaddimah kubra, maka itu disebut dengan musadarah. Nah, musadarah ini tidak boleh dilakukan karena antara dalil dan natijah itu harus berbeda. Muqaddimah, baik muqaddimah surah maupun muqaddimah kubra sebagai dalil, tidak boleh ada yang sama dengan natijah, dengan kesimpulan. Apabila natijahnya sama dengan dalilnya, baik sama dengan muqaddimah surah maupun sama dengan muqaddimah kubra, maka itu disebut dengan musadarah. Biasanya disebut dengan musadarah alal matlub. Nah, ini tidak boleh. Contohnya seperti ini.
Hadza laisun. Ini adalah lais, harimau. Ini adalah dakwa, klaim. Apa yang menjadi dalil dari pernyataan hadza lais ini? Yaitu li'anna hadza asadun wa kullu asadin fahuwa lais. Nah, hadza laisun ini sebenarnya sama dengan hadza asad, hanya beda lafaz saja, kata saja. Maknanya itu sama. Berarti ini menjadikan natijah sebagai dalil, yaitu dijadikan sebagai muqaddimah surah. Nah, kalau begitu berarti tidak ada perbedaan antara dalil, ya lebih spesifiknya antara muqaddimah surah dan natijahnya. Kalau demikian, maka ini terjadi musadarah, dan musadarah ini tidak diperbolehkan. Wayambagi, dan sepatutnya ijtinabul musadarati, apa menjauhi musadarah, fit tanazuri, di dalam berdebat, lima, karena sesuatu, fiha, ialah di dalam musadarah, minal ihami, lima, karena sesuatu, fiha, di dalam musadarah, minal ihami, dari membuat kesalahpahaman. Jadi nanti akan terjadi kesalahpahaman kalau melakukan musadarah. Sementara sebagaimana sudah disebutkan barusan, antara natijah kesimpulan dan dalilnya harus berbeda, tidak boleh sama. Kemudian al-mukabarah akan menjelaskan terkait al-mukabarah. Apa yang dimaksud dengan al-mukabarah? Sombong, ya. Arti mukabarah ini adalah sombong. Iya, adapun mukabarah al-munaza'atu, ialah berdebat. La li'idhari sawabi, bukan untuk menampakkan kebenaran. Wala li'ilzamil khasmi, wala li'ilzamil khasmi, dan bukan untuk mengalahkan lawan. Walakin, dan akan tetapi, libayanil fadli, untuk menjelaskan keunggulan. Jadi berdebat yang tujuannya adalah untuk menampakkan keunggulan, misalnya keunggulan intelektual atau keunggulan-keunggulan yang lainnya, maka ini disebut dengan mukabarah. Wadzalikah, dan adapun mukabarah tersebut, kaman, ialah seperti orang yunazi'u, yang mendebat siapa man, rojulan, kepada seseorang, wahwa, dan adapun man, ya'lam, ialah mengetahui siapa man, min nafsihi, dari dirinya man, al-bu'da, terhadap jauh, anis sawabi, dari kebenaran. Wa ya'rifu, dan mengetahui siapa man, fi sahibihi, di dalam temannya man, isabatal jaddati, terhadap mengenai kebenaran. Wa kaman, dan seperti orang yatlubu, yang meminta siapa man, dalilan, pada dalil, alat dalil, atas dalil. Wa kaman, dan seperti orang yang kudu, yang membatalkan siapa man, dalilan, terhadap dalil, bila syahidin, tanpa bukti. Wa kaman, dan seperti orang yang menolak siapa man, atas liqol badihi al-jali. Wa kaman, dan seperti orang yang menolak siapa man, atas liqol badihi al-jaliyah, terhadap proposisi yang al-badihi, yang asiomatik, dan yang jelas. Contohnya yang disebut dengan mukabarah ini seperti orang, ya, yang mendebat orang lain padahal dirinya tahu bahwa dirinya salah dan orang yang didebat itu benar. Dia tahu seperti itu. Tapi dia masih berdebat. Nah, ini disebut dengan mukabarah. Al-mu'anadah. Kemudian apa yang disebut dengan al-mu'anadah? Hiya, adapun al-mu'anadah, tanazu'u syakhsaini, ialah berdebatnya dua orang, la yafhamu, yang tidak paham, ahaduhuma, apa salah satu keduanya syakhsaini, kalama sahibihi, terhadap pernyataan temannya ahad. Wawa, dan adapun ahad, ya'lamu, ialah mengetahui siapa ahad, ma, terhadap sesuatu, fi kalam nafsihi, di dalam perkataan dirinya ahad, minal fasadi, dari kerusakan. Jadi yang dinamakan
Mu'anada ini adalah penentangan. Artinya penentangan, menentang. Yaitu yang dinamakan mu'anada di dalam ilmu debat, yaitu ada dua orang yang melakukan perdebatan, yang mana salah satunya tidak paham terhadap pernyataan lawannya, sementara dirinya sendiri tahu bahwa dirinya sendiri itu berada di dalam posisi yang salah. Nah, ini disebut dengan mu'anada. Jadi berdebat dan dia mengetahui bahwasanya dirinya salah dan dia tidak paham terhadap perkataan lawannya. Nah, ini disebut dengan mu'anadah, penentangan. Al-mujadalah, mujadalah. Ia adapun mujadalah, al-munaza'atu ialah berdebat, la li'idhari sawabi, bukan untuk menampakkan kebenaran, bal ilzamil khosmi, melainkan untuk mengalahkan lawan. Kalau berdebat tujuannya untuk mengalahkan lawan, maka disebut dengan mujadalah. Al-jawabul jadali, jawaban yang bersifat dialektis, yang bersifat jadali. Huwa adapun al-jawabul jadali, ma adalah sesuatu yadhkuru yang menyebutkan hu terhadap ma, al-mujibu siapa orang yang menjawab, wawa dan adapun mujib ya'taqidu ialah meyakini siapa mujib, butlanahu terhadap kerusakannya ma yadhkuruhu, sawaun sama saja akan ada apa ma yadhkuruhu batilan ialah batil rusak, fil waqi di dalam kenyataan, amlam yakun atau tidak ada apa ma yadhkuruhu kadzalika ialah seperti batilan fil waqi. Jadi yang disebut dengan jawaban jadali, jawaban dialektis itu adalah orang menjawab, namun dia meyakini bahwasanya jawabannya itu rusak, batal, butlan. Baik secara fakta memang demikian atau tidak. Tapi kalau dia sudah meyakini jawabannya itu tidak layak, salah, namun dia tetap memaksakan diri untuk menjawab, maka berarti itu disebut dengan jawab al-jadali, jawaban yang bersifat dialektis. Ya, jawaban yang bersifat dialektis ini juga tidak dibenarkan. Ya, kalau memang lawannya itu berada di posisi yang benar, tidak perlu memaksakan diri untuk menjawab, padahal jawabannya dia tahu bahwasanya jawabannya dia salah. Al-istifsar, minta penjelasan. Wa dan adapun istifsar antatrubah ialah meminta kamu bayanal makna terhadap penjelasan makna, min lafzin dari lafat, na toko yang mengucapkan bihi dengan lafat, khosmuka apa lawanmu, wa yajuzu dan boleh taujihuhu apa mengarahkan al istifsar indal hajati ketika butuh, ila bayani makna lafzi terhadap menjelaskan makna lafat, ka'ayyakuna seperti ada apa makna lafzi ghariban ialah gharib asing, au mujmalan atau mujmal global, fayuwadhihuhu maka menjelaskan terhadap makna lafaz al muallilu siapa muallil. Istifsar itu intinya minta penjelasan dari makna sebuah lafaz yang belum diketahui atau belum jelas. Itu yang dimaksud dengan istifsar. Intihaul munadharah, selesainya perdebatan. Wala budda dan harus fil munaqasyati di dalam perdebatan bainal khosmaini di antara dua lawan, min antantahia dari harus selesai apa munaqasyah bi ajzi ahadihima dengan tidak mampunya salah satu keduanya khosmaini andafni hujjati sahibihi dari menolak hujjah argumen temannya ahad. Fa ingkana maka apabila ada alladzi siapa yang qad ajuza yang telah tidak mampu siapa alladzi huwa adapun ladzi asailu ialah penanya, summiya maka dinamakan siapa alladzi qad ajuza huwa sail mulzaman pada mulzam, wa summiya dan dinamai ajzuhu apa ketidakmampuannya alladzi atau sail ilzaman pada ilzam. Wa ingkana dan apabila ada alladzi yang ajuza
yang tidak mampu, wa adapun alladzi al-mu'allilu ialah mu'allil, sumya maka dinamakan apa alladzi al-juza wal mu'allil mufhaman pada mufham, wa sumya dan dinamakan ajzuhu apa ketidakmampuannya mu'allil ifhaman pada ifham. Jadi perdebatan itu dianggap selesai apabila di antara dua lawan itu tidak mampu menjawab kritikan dari lawannya. Nah, apabila yang tidak mampu menjawab itu adalah sa'il, maka ia disebut sebagai mulzam. Ya. Dan ketidakmampuannya itu disebut dengan ilzam. Dan apabila yang tidak mampu menjawab itu adalah mu'allil, maka dia disebut sebagai mufham yang dibungkam. Sama sebenarnya mulzam dan mufham ini dibungkam atau dikalahkan. Cuman kalau yang dibungkam yang dikalahkan itu adalah sa'il, maka disebut sebagai mulzam. Kalau yang dikalahkan dan dibungkam itu adalah mu'allil, maka itu disebut dengan mufham. Dan ketidakmampuan dari mu'allil itu disebut dengan ifham. Sementara ketidakmampuan menjawab dari sa'il itu disebut dengan ilzam. Ini adalah perbedaan. Perbedaan dari sudut ya, dari sudut pandang saja. Adabul mutanaziraini, aturan-aturan dua orang yang berdebat yang harus dipatuhi. Wayambagi dan selayaknya sepatutnya lil mutanaziraini bagi dua orang yang berdebat ayal tazima apa mematuhi siapa al mutanaziraini al adab al atiyah terhadap aturan-aturan berikut. Pertama, ayyataharraza min itolatil kalami wa min ikhtisarihi. Pertama, menghindari siapa al-mutanazira ini min itolatil kalami dari memperpanjang kalam, pernyataan, perkataan, wa min ikhtisarihi dan dari meringkas kalam. Jadi jangan terlalu panjang juga jangan terlalu ringkas. Yang kedua, wa ayyatajannaba dan menjauhi siapa al-mutanazira ini gharabatal alfazi terhadap asingnya lafaz wa ijmalaha dan globalnya alfaz. Menjauhi kata-kata yang gharib dan mujmal. Wa ayyakuna dan ada kalamuhuma apa perkataan keduanya mutanazira ini mula iman ialah sesuai lil maudhu'i terhadap maudhu topik pembicaraan. Perkataan dari dua orang yang berdebat itu harus sesuai dengan topik yang dibahas, jangan sampai melenceng. Wa alla yas'akhara ahaduhuma min sahibihi dan tidak mengejek ahaduhuma siapa salah satu al mutanazira ini dua orang yang berdebat itu min sahibihi dari temannya ahaduhuma, tidak boleh melakukan ejekan. Wa ayyaksida dan bermaksud kulun siapa masing-masing minhuma dari keduanya al mutanazira ini zuhur sawabi terhadap tampaknya kebenaran walau ala yadi sahibihi walaupun ala yadi sahibihi ialah atas tangan temannya kulun. Jadi masing-masing yang melakukan perdebatan itu harus bermaksud zuhur sawab agar kebenaran ini jelas. Jangan sampai berdebat karena untuk menampakkan keunggulan diri atau untuk mengalahkan lawan. Tapi tujuannya adalah zuhur shawab tampaknya kebenaran. Meskipun kebenaran itu tampak ya dari lawan debatnya. Wa alla yata'arradah ini yang keenam. Wa alla yata'arradah dan tidak menentang ahaduhuma siapa salah satu keduanya al-mutanazira ini likalami sahibihi terhadap perkataan temannya ahaduhuma qabla ayyafhama sebelum memahami siapa ahaduhuma ghardahu terhadap tujuannya sahib minhu dari kalam. Jadi jangan menentang, jangan melakukan penentangan sebelum memahami apa maksud dari perkataan lawan debatnya. Kalau belum paham, jangan melakukan penentangan. Yang ketujuh, ini yang terakhir,
wa ayyantadhira dan menunggu kulun siapa masing-masing minhuma dari keduanya al-mutanazira ini sahibahu terhadap temannya kulun hatta yafruwa sehingga selesai siapa sahib min kalamihi dari perkataannya sahib. Jadi masing-masing ya harus saling menghormati ketika lawan debatnya berbicara. Jangan sampai menyela, jangan sampai memotong pembicaraan lawan debatnya. Demikian pembahasan terkait ilmul munadharah yaitu ilmu debat yang dibahas di dalam kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahsi wal munadharah. Dengan berakhirnya pembahasan ini, maka pembacaan kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahsi wal munadharah ini sudah selesai. Dan semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.